Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Moh Fadlil dari PT Bersama Satu Misi atau Masasi Konsultan yang ingin selalu berbagi pengetahuan tentang ISO. Yang pada video kali ini saya ingin memaparkan beberapa tugas dan tanggung jawab dalam implementasi ISO. Kepada teman-teman, diingatkan kembali silahkan mengunjungi website kami di masasi.co.id atau di channel @masasikonsultan.iso, atau boleh juga teman-teman menghubungi kami di 0856 4282 1708 atau di nomor satu lagi di 0812 8065 0356 jika ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan. Bagi perusahaan atau organisasi yang menjalankan ISO, sebaiknya dibuatkan struktur organisasi ISO-nya, ya, supaya informasi-informasi atau komunikasi-komunikasi ISO bisa berjalan dengan baik sesuai dengan hierarkinya. Yang di sana struktur organisasi ISO yang paling puncak ditempati oleh steering committee, kemudian di bawahnya ada manajemen representatif, yang dalam pelaksanaannya manajemen representatif nanti akan dibantu oleh internal quality auditor dan dokumen kontrol, yang juga dibantu oleh putra-putra terbaik dari masing-masing departemen yang kita jadikan duta departemen. Lalu marilah kita simak tugas dan tanggung jawab apa yang harus dilaksanakan oleh masing-masing yang berada di dalam struktur ini. Yang pertama, kita tengok tugas dan tanggung jawab steering committee. Ya, di sana disampaikan nomor 1 atau yang pertama menjadi tugas steering committee adalah memberikan arahan dan motivasi untuk seluruh karyawan. Ya, kemudian tugas yang keduanya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk implementasi ISO. Kemudian tugas yang ketiganya mengesahkan bisnis proses serta mengkomunikasikan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan. Tugas yang keempatnya adalah menyusun visi, misi, atau quality policy dan quality objective. Kemudian tugas yang kelima, memastikan sistem manajemen mutu yang diadopsi telah dikembangkan, dipelihara, dan ditingkatkan efektivitasnya. Yaitu kira-kira beberapa tugas dari steering committee. Kemudian kita masuk ke tugas dan tanggung jawab MR atau manajemen representatif. Ya. Yang pertama, tugas MR adalah mengkoordinasi pengembangan, penerapan, dan peningkatan efektivitas sistem manajemen yang diadopsi. Ya. Kemudian tugas keduanya adalah mengkoordinasi pelaksanaan internal audit dan melaporkannya dalam manajemen review atau rapat tinjauan manajemen. Kemudian tugas yang ketiga untuk MR adalah mengkoordinasi pelaksanaan manajemen review. Kemudian setelah pelaksanaan manajemen review selesai, menjadi tugas yang keempat dari MR adalah berkomunikasi dengan badan sertifikasi untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan certification audit atau surveillance audit. Ya. Dan tugas yang kelima untuk MR adalah memastikan semua temuan audit, baik temuan secara internal maupun secara eksternal, telah dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan secara efektif. Ya, itu tadi tugas dan tanggung jawab MR. Kemudian kita masuk ke tugas dan tanggung jawab internal auditor dan tim. Ya. Yang pertama untuk tugas internal auditor yang ditunjuk untuk pelaksanaan internal audit yaitu bersama lead auditor
dan tim auditor membuat checklist internal auditnya. Ya, karena dalam pelaksanaan internal audit, terutama untuk para auditor baru itu diperlukan checklist internal audit. Kemudian tugas yang kedua dari internal auditor adalah melakukan audit pada bagian auditi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati. Kemudian apalagi? Tugas yang ketiganya adalah mengumpulkan data dan menganalisis bukti audit. Kemudian menjadi tugas yang keempat yaitu mengidentifikasi jenis ketidaksesuaian audit atau disebut juga dengan temuan audit. Ya, temuan audit. Atau orang juga bisa menyebut dengan finding audit. Ya, finding audit. Kemudian tugas yang berikutnya yaitu melaporkan temuan audit kepada manajemen representatif, yang kemudian nanti manajemen representatif akan mendistribusikan temuan auditnya kepada auditi menggunakan form NCR tentunya. Kemudian tugas yang keenam adalah melakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan atas temuan audit yang dilaksanakan oleh auditi. Jadi ketika temuannya sudah dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, maka masih ada kewajiban internal auditor untuk melakukan verifikasi, melihat apakah sudah dilaksanakan atau belum. Gitu ya. Kemudian kita lihat tugas dan tanggung jawab dokumen kontrol. Apa saja? Yang pertama disampaikan di sana membantu manajemen representatif dalam melakukan dokumentasi sistem manajemen yang diadopsi. Ya, kemudian tugas keduanya adalah mengendalikan dokumen internal dan eksternal, termasuk pengesahan dokumen, distribusi dokumen, penarikan dokumen, dan lain-lain. Lalu menjadi tugas yang ketiga untuk dokumen kontrol adalah memfailkan semua catatan mutu yang terkait dengan pengendalian dokumen, hasil audit, internal dan eksternal, dan lain-lain. Kemudian tugas dokumen kontrol yang keempat adalah memfailkan minute of meeting pelaksanaan manajemen review beserta lampiran pendukungnya. Ya, itu dia tugas dan tanggung jawab dokumen kontrol. Kemudian kita lihat tugas dan tanggung jawab duta departemen. Ya, yang tadi di awal disampaikan diharapkan putra terbaik dari masing-masing departemen dilibatkan dalam implementasi ISO sebagai duta departemen. Ya. Karena memiliki tugas yang pertama, mewakili departemennya dalam pengembangan, penerapan, serta peningkatan efektivitas sistem manajemen yang diadopsi. Ya, bayangkan ketika yang ditunjuk menjadi duta departemen bukan putra terbaiknya, maka secara otomatis memungkinkan tidak bisa mewakili departemennya dalam pengembangan, penerapan, serta peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu yang diadopsi. Kemudian tugas yang kedua untuk duta departemen yaitu membantu manajemen representatif dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan mutu serta pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan. Ya, karena ini penting. Kemudian tugas yang ketiganya mengidentifikasi permasalahan yang muncul di lingkungan kerjanya serta mencari solusi yang efektif di bagiannya. Karena kita tahu bahwa permasalahan yang muncul di area kerja itu yang paling tahu adalah mereka yang bekerja di lingkungannya. Kemudian tugas yang keempat dari duta departemen adalah mengusulkan perubahan terhadap sistem atau prosedur jika diperlukan. Ya. Rasanya itu tugas dan tanggung jawab implementasi ISO yang sudah Mas Asih Konsultan sampaikan. Sampai di sini dulu, dan next video Mas Asih Konsultan akan menayangkan apa itu ISO 9001 2015. Ya, siap-siap buat teman-teman.
Kemudian buat teman-teman yang merasa pengetahuan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sayangi bumi kita dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.